Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Irham Ramdhani selaku dosen profesi kependidikan dan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah atas rahmat yang telah diberikan. Pada hari ini, saya Nurhayu sebagai ketua kelompok sekaligus moderator akan memandu presentasi kami yang berjudul Merdeka Belajar. Adapun anggota kelompok saya ada Ahmad Khairul Fiali, Ignaci Ya Vivia, M. Ropiudin, dan Meisya Putri. Latar belakang. Konsep Merdeka Belajar yang dikemukakan Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan yang bermakna kemerdekaan berpikir dengan arti kebebasan guru dalam berpikir proses pembelajaran yang baik dan menarik. Konsep Merdeka Belajar. Dalam konsep Merdeka Belajar, kita diberikan kebebasan untuk berpikir menentukan langkah yang tepat untuk menjawab permasalahan pendidikan. Kita bisa menentukan treatment yang tepat tanpa intervensi terlalu jauh dari pihak luar, asal semuanya berdasar dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi, pengalaman guru itu menjadi jawaban tepat atas permasalahan yang dihadapi. Kita bisa belajar dari pengalaman bisa menentukan langkah yang terbaik yang akan diambil. Merdeka Belajar. Apa itu program Merdeka Belajar? Inilah penjelasan Mendikbud Nadiem salah satunya. USBN diganti ujian asesmen. Menurut Nadiem, nantinya ujian dilakukan untuk menilai kompetensi siswa, di mana ujian dalam bentuk tes tertulis dan atau bentuk penilaian lain yang komprehensif seperti portofolio dan penugasan atau tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. Konsep Merdeka Belajar dan Pendidikan. Konsep Merdeka Belajar sangatlah berbeda dengan kurikulum yang pernah ada dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Berikut garis besar konsepnya. Asesmen kompetensi minimum. Perbedaan konsep pendidikan baru ini dengan kurikulum yang digunakan sebelumnya adalah siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numerik. Fokusnya bukanlah sebanyak apa siswa mampu mendapatkan nilai melalui penugasan dari guru, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis menggunakan kemampuan kognitifnya. Dalam bidang literasi, misalnya, bila pada kurikulum sebelum-sebelumnya siswa lebih banyak diharapkan menghafal dan menerapkan materi yang mereka baca dalam konsep asesmen kompetensi, siswa diharapkan bisa berpikir logis, maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numerik atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, khususnya matematika. Siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumus, tetapi juga menemukan konsep dasar sehingga mereka bisa menerapkan untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Merdeka Belajar. Jenis-jenis Merdeka. 1. Program magang praktek industri. 2. Proyek di desa. 3. Pertukaran pembelajaran. 4. Penelitian atau riset. 5. Wirausaha. 6. Pengajaran sekolah. 7. Studi proyek independen. 8. Proyek kemanusiaan. Merdeka Belajar. Ada 4 pokok kebijakan baru. 1. Ujian nasional UN akan diganti oleh asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. 2. Ujian sekolah berstandar nasional USBN akan diserahkan di sekolah. 3. Penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP menurut Nadiem Makarim. 4. Dalam penerimaan peserta didik baru PPDB, sistem zonasi diperluaskan, tidak termasuk di daerah 3T, dibagi peserta didik yang melalui jalur aplikasi dan presentasi diberikan kesempatan yang lebih banyak dari sistem PPDB
Pemerintah daerah diberikan kewenangan secara teknis untuk menentukan daerah donasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mesya Putri. Saya ingin melanjutkan materi profesi tentang Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud RI yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Sistem pengajaran juga akan berubah dari yang awalnya bernuansa dalam kelas menjadi di luar kelas. Nuansa pembelajaran akan lebih nyaman karena murid dapat berdiskusi lebih dengan guru, belajar dengan outing kelas, dan tidak hanya mendengarkan penjelasan guru, tapi lebih membentuk karakter peserta didik yang berani, mandiri, cerdik dalam bergaul, beradab, sopan, dan berkompetensi. Kesimpulannya adalah program Merdeka Belajar ini merupakan program yang ditunggu oleh para pendidik. Dengan adanya perubahan positif ini, adanya pergerakan yang signifikan terhadap perubahan pendidikan di Indonesia. Jadi sebaik apapun teknologi, kurikulum, infrastruktur di sekolah itu tidak akan bisa menggantikan peran guru. Untuk itu peran guru sangat penting untuk perubahan pendidikan yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.